Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar yang berkaitan dengan optimisasi. Jadi optimisasi di sini nanti bertujuan untuk bagaimana kita mencari sebuah fungsi, apakah dia berada pada titik minimum atau titik maksimum. Oke, materi optimisasi yang akan kita bahas nanti adalah pertama yang disebut sebagai first dan second derivative. Kemudian nanti kita akan menguji first derivative dan second derivative tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menerapkan first dan second derivative untuk aplikasi ekonomi. Nah, first derivative, sebelum kita melihat apa itu first derivative, kita kenalkan dulu derivatif yang lebih tinggi ya. Maksudnya begini, minggu lalu kita udah belajar dengan hanya derivatif ya turunan pertama. Nah, sekarang kita mungkin masuk kepada turunan kedua maupun turunan ketiga ya. Nah, ini misalnya kita asumsikan kita punya fungsi seperti ini, y fungsi dari x. Nah, kemudian kita lihat first derivatifnya itu adalah turunan pertama dari y terhadap x ya. Jadi kita tulis seperti ini. Oke. Ini kita sebut sebagai first derivative. Nah, kemudian turunan kedua dari ini atau second derivative ya, kita bisa tulis simbolnya seperti ini untuk second derivative, itu turunan kedua y responnya terhadap x. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita tuliskan dx gitu ya, jadi disingkat aja dx kuadrat gitu. Oke. Begitu juga untuk turunan ketiga ya, jadi turunan ketiga y responnya terhadap x kita tulis seperti ini. Oke. Jadi simbol ini boleh, yang ini juga boleh ya. Ini disebut sebagai third derivative dan seterusnya. Oke. Nah, contoh misalnya kita seperti ini, y sama dengan 2x pangkat 5. Jadi kalau turunan pertamanya ini ya, jadi kalau turunan pertama kan kita tulis 5 kali 2x, 5 kurang 1 gitu ya, jadi 10x pangkat 4. Kemudian second derivatifnya seperti ini ya, dan yang ketiganya sama aja ya, artinya prosedurnya sama ya. Oke. Nah, kita lihat apa nanti kegunaan dari first derivative. Sebelum kita melihat pemanfaatan dari first derivative, kita akan lihat nanti kapan itu disebut fungsi sebagai increasing atau fungsinya dalam kondisi decreasing ya. Jadi fungsi increasing nanti apabila tambahan variabel x atau kenaikan x itu menyebabkan y-nya naik gitu ya. Jadi biasanya slope-nya ini adalah positif. Nah, ini umumnya di penawaran ya. Oke. Penawaran. Nah, sedangkan kalau dia pada saat kita naikkan x, malah y-nya turun sini. Jadi tadi titiknya di sini, ketika x kita naikkan malah y-nya akan turun. Nah, ini disebut sebagai fungsinya itu adalah fungsi decreasing. Oke, biasanya ini kalau di ekonomi itu yang hukum permintaan ya. Permintaan itu slope-nya negatif ya. Slope negatif. Oke. Kita lihat teori derivatif. Yang pertama, jika fungsi x adalah fungsi yang menaik, maka turunan fungsi x itu lebih besar dari 0. Nah, sebaliknya, kalau dia fungsi menurun, maka lebih kecil sama dengan 0. Kita lihat teori kedua. Jika turunan fungsi x lebih besar dari 0 untuk seluruh interval nilai x-nya, maka fungsinya menaik ini pada prinsipnya hampir sama aja ya. Begitu juga untuk yang ini, kalau dia lebih kecil dari 0 maka fungsi dalam kondisi menurun. Nah, contoh kasus misalnya, jika kita memiliki fungsi seperti ini ya, x kuadrat dikurang 2x tambah 1, maka untuk first derivatifnya adalah kita turunkan ya, kita dapat seperti ini first derivatifnya. Nah, kemudian kita uji nilainya. Artinya kalau kita ini sama dengan ke 0, maka x-nya sama dengan 1 ya. Oke. Nah, berarti pada saat dia x-nya lebih besar dari 1, maka fungsinya x itu adalah lebih besar dari 0. Maka itu yang kita sebut fungsinya dalam kondisi increasing ya, karena lebih besar dari 0 tadi ya sebelumnya ya. Oke, nah kita lihat, nah ini ya fungsinya sedang menaik. Nah, kalau dia x-nya lebih kecil dari 1, maka fungsinya dalam kondisi increasing. Oke, fungsinya dalam
kondisi decreasing ya, kalau dia lebih kecil dari 1. Oke. Kurvanya kalau kita gambar dari beberapa nilai interval X itu, misalnya dari katakanlah misalnya negatif 2 sampai berapa ini, 4 misalnya nih. Oke. Nah, ini kita bisa temukan bentuk kurva dari ini adalah seperti ini. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat X pada saat X1, kalau tadi kita sama dengan 0 ini, maka di sini dia titiknya ini minimum. Oke, kondisi kurvanya terbuka ke atas. Oke. Secara umum aplikasi derivatif itu banyak digunakan untuk mencari nilai titik ya. Apakah nilai titiknya itu minimum atau maksimum ya. Jadi kalau kita lihat harga optimum atau best price yang dihasilkan dari sebuah proses yang disebut sebagai maksimisasi atau optimisasi ya. Nah, kita lihat teorinya seperti apa gitu ya. Pertama, jika sebuah fungsi X dapat dikatakan memiliki lokal maksimum. Lokal maksimum itu berarti kurvanya terbuka ke bawah ya, gini. Oke. Nah, contoh seperti gambar 4A dan 4B. Ini lokal maksimum. Nah, ini gambar 4A dan 4B. Oke. Nah, begitu juga jika sebuah fungsi dapat dikatakan memiliki lokal maksimum apabila pada X, ya maksudnya X itu nilai X-nya pada nilai kritis. C ini disebut sebagai nilai kritis ya, nilai kritis. Oke, dan nilai dari fungsi pada saat kita substitusikan nilai kritis itu lebih kecil dari nilai fungsinya. Nah, untuk seluruh nilai X yang ada. Nah, contoh kasus lokal minimum kita lihat pada 5A dan 5B. Yang ini ya, 5A dan 5B. Oke. Nah, istilah yang kita sebut sebagai optimisasi tadi itu yang kita sebut sebagai titik ekstrim ya. Nah, titik ekstrim itu sebenarnya dalam ilmu ekonomi yang kita tahu adalah yang diterapkan dalam istilah maksimum atau minimum. Oke. Nah, jika nilai X sama dengan C, nah C tadi sekali lagi nilai kritik ya, itu disebut sebagai titik kritis ya, titik kritis atau critical point dari fungsi yang kontinu. Maka nilai dari nilai kritis itu merupakan hasil turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Artinya begini, untuk mencapai nilai kritis sebuah fungsi, katakan misalnya kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah ya seperti ini, maka kita harus lakukan turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai post derivatif dari fungsi sama dengan 0 atau first order necessary condition. Oke. Jadi ketika kita menurunkan sebuah fungsi ya yang kita buat sama dengan 0, maka sebenarnya dia sudah menjamin itu sebuah nilai titik kritis. Nah, ini yang disebut sebagai first order necessary, ini adalah syarat yang diperlukan ya. Oke, nanti kita lihat second derivatif itu apa. Nah, second derivatif biasanya syarat kecukupan. Jadi kalau post itu first derivatif syarat yang diperlukan untuk mencapai kondisi optimum. Optimum tadi sekali lagi bisa minimum, bisa maksimum. Oke. Contoh kita lihat, tentukanlah nilai kritis dari fungsi ini. Nah, berarti kalau kita turunan pertama, nah ini tadi. Berarti kalau kita turunkan sama dengan 0 tadi kan, first order necessary condition-nya, kita samakan dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 3. Nah, 3 ini disebut sebagai titik kritis. Oke. Jadi itu nilai C-nya tadi ya, 3. Nah, coba kita perhatikan. Jadi ini menunjukkan bahwa titik kritis dari fungsi adalah 3. Pada saat X sama dengan 3, ya maka turunan pertamanya sama dengan 0. Fungsi ini dikatakan lokal minimum, seperti gambar 7 ini atau gambar yang ini kita lihat. Kenapa? Karena ketika kita mensubstitusikan nilai kritisnya ke dalam fungsinya, kan di sini buat ini tadi, jika FC lebih kecil dari Fx kan. Nah, contoh misalnya gini, kita substitusikan angka 3 ke dalam fungsinya di sini. Berarti kalau kita substitusikan itu nilainya berapa? Nah, ini kan berarti 2 kali 3, oke, 2 kali 3 dikurang 6 sama dengan 0.
nilainya berapa? 0, itu titik kritis. Ya, ini titik kritis tadi. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam fungsi aslinya seperti ini. Jadi kita peroleh nilai tadi 3 ya. Berarti 3 kuadrat gitu dikurang 6 kali 3 ditambah 4. Itu nilainya berapa? Ini 9 ya. Ini kodakan 9 dikurang ini 18, berarti 9 kurang 18 tambah 4. Berarti nilainya berapa? 13. Ini berarti 13 kurang 18, berarti minus 5. Nah, ini dia. Minus 5. Nah, artinya kalau kita lihat nilai titik kritisnya dengan mensubstitusikan tadi ke dalam fungsi aslinya, maka nilainya lebih kecil dari 0 karena negatif kan. Minus 5 ya. Di sini tadi minus 5. Oke. Nah, kalau dia seperti ini maka kita sebut tadi apa? Lokal minimum ya. Oke. Nah, ini kita mudah ketika untuk mencari titik kritis. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk kurva ya berarti 3, minus 5. Nah, inilah titik kritisnya tadi. Kalau kita lihat ini dia kurvanya. Nah, ini berarti dia lokal minimum ya. Artinya di sini lokal minimum. Nah, kalau kita tidak menggunakan post derivatif berarti kita bisa masukkan angka interval tertentu. Berarti kita peroleh angka tentatifnya tadi yang ini. Nah, ini artinya tanpa menggunakan derivatif maka kita harus memasukkan angka secara tentatif. Ya, ini dia titik baliknya tadi atau disebut sebagai titik kritis 3 minus 5. Nah, coba kita perhatikan di situ ya. Jadi fungsi itu lokal minimumnya berada pada minus 5. Nah, di sini. Sekarang kita coba uji pengujian turunan pertama. Jadi tidak semua fungsi memiliki nilai ekstrim. Tapi kalau dari konsep derivatif ketika kita buat turunan pertama sama dengan 0 memang maka fungsi tersebut di titik ekstrim. Oke. Nah, andaikan X sama dengan C, maksudnya tadi nilai ini titik kritisnya merupakan titik ekstrim dari sebuah fungsi, maka untuk menentukan apakah titik ekstrim merupakan lokal maksimum atau lokal minimum, ya, maka diperlukan first derivatif dari sebuah fungsi. Nah, itu sebenarnya penjelasan dari yang tadi ya, ini diulang sedikit ya. Nah, kita lihat ini teorinya, jadi ini perlu diingat ya. Ini biar mudah memang ketika ketemu C-nya kita substitusikan seperti contoh yang ini tadi ya. Jadi nanti kita mengetahui apakah dia itu berada di lokal maksimum atau di lokal minimum ya. Nah, kita lihat pengujian turunan pertama. Seperti contoh huraian tadi, asumsikan kita punya fungsi seperti ini. Nah, maka ketika kita cari turunan pertamanya, maka akan kita peroleh ini 15x kuadrat dikurang 60x ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita gunakan faktor ya untuk mencari nilai x-nya. Jadi di sini ada dua nilainya, yaitu x kurang 4 sama dengan 0 dan satu lagi 15x sama dengan 0. Berarti akan kita peroleh dua nilai x itu, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Artinya kalau kita buat dalam satu titik 0 dan 4, kita akan uji 0 dengan nilai 0 lebih kecil sampai nilai negatif tak terhingga, dan kita uji lagi 4 sampai positif tak terhingga seperti ini. Oke. Nah, contohnya kita masukkan dalam tabel ini. Ini adalah dari 0 sampai lebih kecil tak terhingga, negatif ya maksudnya. Kemudian ini adalah antara 0 sampai 4, dan di sini 4 sampai minus positif tak terhingga. Kita uji titiknya apakah dia increasing atau tidak. Misalnya kita uji titik. Nah, ini kalau misalnya 0 sampai negatif tak terhingga, berarti kan contohnya apa? Ya, kalau namanya 0 pasti negatif ya, negatif setengah atau negatif 1 atau negatif berapapun. Oke, kita masukkan negatif 1 contoh kasus. Maka ketika kita masukkan negatif 1, maka turunan pertama dari fungsinya tadi, yang ini kan ini tadi fungsinya ya, kita akan memperoleh positif. Nah, ketika positif maka kondisinya berada dalam kondisi increasing. Oke.
Oke, maaf. Kemudian yang kedua, antara 0 dan 4. Berarti di selangnya ini kan namanya bordernya ya. Ya, kita coba di antara 0 sampai 4. Atau lebih besar 0, lebih kecil 4. Nah, misalnya kita masukkan angka 3 atau 2 sama aja. Kita masukkan angka 3 misalnya. Kita substitusikan lagi ke fungsi post derivatifnya tadi seperti ini. Kita dapat nilainya nih negatif. Kalau negatif tadi kita lihat lebih kecil dari 0 ya, berarti dia sifatnya di decreasing. Nah, bagaimana kalau misalnya kita masukkan lebih besar dari 4? Oke. Kalau 4 kita masukkan, ya pasti 0 ya. Karena di sini tadi kan kita tentukan post derivatif sama dengan 0, berarti di atas 4, misalnya 5. Nah, angka 5 kita masukkan lagi ke dalam fungsinya, maka kita peroleh positif lagi. Berarti di sini kondisinya increasing lagi. Jadi dalam satu fungsi itu bisa kita lihat seperti gambar yang ini, bisa dia increasing, bisa decreasing, bisa pada titik puncak gitu ya. Jadi bisa begini gitu. Oke. Nah, kita lihat kurvanya. Nah, ini kondisi positif dia, kondisi increasing. Di sini tidak ada lokal not lokal ekstrim ya, tidak ada titiknya. Kemudian yang di sini adalah pada kondisi decreasing. Jadi ini bagaimana kita memeriksa apakah fungsi kita itu increasing atau decreasing dengan menggunakan pengujian turunan pertama. Nah, sekarang kita lihat second derivative. Nah, yang perlu kita ingat di sini apa sih pentingnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat pentingnya kenapa kita perlu tahu. Di dalam konsep ekonomi nanti ada yang kita kenal hukum law of diminishing return ya. Jadi hukum kenaikan hasil semakin menurun. Nah, ini berlaku. Apakah dia selalu positif slope-nya? Ini kan misalnya ada X di sini ya. Ada X lagi di sini. Nah, artinya ketika X naik seperti tadi, apakah selalu dia bersifat upward gitu ya? Tidak. Ya, jadi kita mengetahui itu, ini kan sama juga nih. Nah, ini kalau kita naikkan X seperti ini malah Y-nya turun kan. Nah, jadi upward ini tidak selalu dia berslope positif atau negatif ya. Tapi dia bisa menjamin apakah fungsi itu nanti lokal minimum atau lokal maksimum gitu. Nah, yang pasti harus diketahui upward itu kita ingat aja di atas up ya. Berarti dia di atas garis bantu ini, kurvanya di atas garis bantu. Nah, ini kan. Nah, kalau down ini, berarti dia di bawah kurvanya, ini garis bantu ini ya. Nah, kan nggak mungkin garis bantu kita bawa di sini kan, pasti di atas. Nah, ini juga begitu. Oke, jadi kalau down itu kurvanya di bawah gitu, di bawah garis bantu. Oke. Nah, kita lihat nanti manfaatnya berikutnya. Oke. Nah, second derivative sebelum kita lanjut kita harus lihat dulu bagaimana concavity dari sebuah grafik ataupun dari sebuah fungsi ya. Kita lihat teorinya. Pada saat X sama dengan C, itu nilai kritis berarti itu lokal maksimum ketika nilai turunan pertama dari ini ya, sama dengan 0. Itu udah pasti karena kita tetapkan turunan pertama sama dengan 0 kan, dapat nilai kritis. Nah, kemudian nilai kritis ini kita substitusikan kepada fungsi turunan keduanya. Nah, kalau nilainya lebih kecil dari 0, maka ini lokal maksimum. Turunan pertama sama dengan 0, kemudian cek turunan keduanya. Kalau turunan keduanya nilai kritisnya disubstitusikan ke fungsi turunan kedua, kalau nilainya lebih besar dari 0, maka dia lokal minimum. Oke. Jadi nanti first derivative ini kita sebut sebagai, istilahnya itu adalah necessary condition ya. Oke. Sedangkan second derivative itu adalah sufficient condition. Contoh misalnya begini. Andai kan kita punya fungsi seperti ini, maka pertama kita mencari first ordernya, berarti kita ketemu titik kritis. Nah, kita turunkan seperti ini, kita sama dengan 0 ya. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 20 ya. Nah, ketika X-nya sama dengan 20 ya, ini kan X-nya 20 ya. Nah, ini disebut sebagai titik kritis tadi itu 20. Sekarang kita cari turunan keduanya. Kita ketemu seperti ini. Oke. Kita turunan kedua maksudnya atau turunan pertama dari ini gitu ya. Nah,
Kalau turunan kedua berarti dari fungsi aslinya seperti ini. Oke, kita dapat ini. Oke, nah ketika ketemu nilai turunan kedua ini, kita substitusikan angka 20 nilai titik kritis ke dalam fungsi turunan kedua. Nah ini substitusikan nilai kritisnya 20 ke turunan kedua, kita dapatnya apa? Minus 38. Nah ini kita bisa menjamin bahwasanya kurvanya terbuka ke bawah gini. Nanti begitu ya. Nah nanti gambarnya kita lihat, gambar kurva yang fungsi ini ada nanti di belakang. Saya buat satu lagi contoh biar nanti maksudnya memahami gitu kapan dia lokal maksimum, kapan dia lokal minimum. Oke. Second derivatif pengujiannya bisa kita coba seperti ini. Carilah nilai X dan gambarkan apakah kurva tersebut up atau downward. Oke. Nah, ini fungsinya aslinya. Sekarang kita turunkan. Turunan pertamanya ini ya tentu udah pasti tahu lah ya caranya. Kemudian turunan keduanya adalah yang ini. Oke. Nah, untuk mencari nilai X, kita bisa pecahkan fungsi kedua ini, turunan keduanya, sehingga kita peroleh seperti ini. Dapatnya dari mana ini? Nah, ini sebenarnya ini pertama kita sederhanakan dulu. Ini kan bisa kita sama-sama bagi dua dulu ya. Kalau kita bagi dua ini kan nilainya di sini X kuadrat ya. Di sini 3X, di sini tambah 2. Nah, ini kan sama ini. Oke. Nah, kemudian nilai ini kita faktorkan. Ingat cara menemukan faktor kemarin, ya. Oke. Nah, kita peroleh di sini apa? Berarti kita peroleh 2 titik kan? X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, ini. Oke. Berarti kita uji lagi intervalnya. Berarti X, 2 gitu. Berarti yang kita uji apa? Di bawah 1 sampai negatif tak terhingga. Itu 1 titik. Ini titik tengah, dan yang kedua adalah kita uji lagi dari 2 sampai positif tak terhingga. Oke, seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini. Oke, jadi kita ada uji 3 titik ya. Nah, sama. Pertama, andaikan misalnya nilai ini. Berarti kan 1 sampai lebih kecil. Kalau kita masukkan 1 berapa ya? Pasti 0. Karena kan tadi titik kritisnya 1 dan 2 kan. Gitu. Berarti di bawah 1 misalnya kita buat 0 ya. Ketika kita masukkan 0 maka nilai turunan keduanya menjadi positif, sehingga dia sifatnya apa? Upward. Nah, ketika di antara 1 dan 2, berarti kalau 1 dan 2 kan bisa 1,7, bisa 1,5. Kita masukkan tentatif 1,5. Kita substitusikan ke fungsi turunan keduanya, maka kita peroleh nilainya lebih kecil dari 0. Itu disebut sebagai downward. Begitu juga di sini. Ini ketika nilainya 2 ke atas ya. Bisa kita masukkan angka 3 misalnya. Nilainya menjadi positif. Berarti sifatnya adalah up. Oke. Atau upward ya. Nah, kalau kita lihat dari kurva ini maka bisa kita bilang fungsi bersifat konkav upward ketika X-nya lebih kecil dari 1 dan X-nya lebih besar dari 2. Nah, ini kan contohnya udah kita masukkan ya. Oke, ini maknanya ya. Nah, dan fungsi bersifat downward ketika nilainya X ya, lebih besar dari X lebih besar dari 1 dan X lebih kecil dari 2. Oke. Nah, jadi karakteristik daripada fungsi ini bisa digambarkan pada ini seperti ini. Nah, jadi nggak kelihatan kan garisnya begini ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita tarik garis kan pasti kurva bantunya di sini. Ini kurva bantunya di mana? Di sini ya, bawah. Kan nggak mungkin di atasnya kan. Tapi di sini masih di bawah. Oke, nah ini beda, ini di atas sedikit gitu. Di antara ini sedikit aja, makanya nilainya cuma 1,5 kan, di antara 1 dan 2 gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi aplikasinya di ekonomi. Nah, ini nanti yang paling mudah untuk melihat bahwasannya memang upward dan downward itu tidak selalu bisa negatif, bisa slope negatif, bisa juga slope positif
ya. Jadi ini slope-nya slope positif, bisa juga slope negatif ya. Nanti kita lihat contoh kasusnya yang paling sederhana, kita masukkan angka yang tadi. Nah ini kan oke. Nah pertama misalnya begini, jika kita memiliki fungsi seperti ini, nah ini sama sebenarnya yang pertama tadi ya. Kalau kita turunkan maka kita peroleh, tadi kita turunkan itu turunan pertamanya ini ya. Oke, ini turunan pertamanya. Kemudian turunan keduanya kita peroleh ini. Oke, maka kita peroleh nilai dari turunan kedua itu adalah 10. Kalau kita gambarkan 10 ini di dalam kurva seperti ini ya, artinya kita buat gambar ya, kita gambarkan kurvanya dengan membuat interval, misalnya mulai dari angka 0 sampai 26 seperti yang terlihat dari tabel ini ya. Baru kita masukkan angka X ini ke dalam fungsinya, substitusikan ya. Fungsinya tadi ini kan misalnya X sama dengan 2 misalnya. Pada saat X sama dengan 2, maka nilai fungsinya itu Y-nya menjadi berapa? Ini X2, Y-nya menjadi 3,73 seperti ini ya. Oke, dan seterusnya. Nah sekarang kita evaluasi dari gambar itu, dan nanti kita evaluasi dari tabel ini, nanti kita gambarkan dalam bentuk tabel ya. Coba kita lihat nilai 10, ini turunan kedua kan. Nah dari ini sama dengan 0 tadi, turunan keduanya sama dengan 0, maka kita dapat X nya sama dengan 10. Nah pada saat X10 ini sebenarnya menunjukkan dia pada titik balik. Kalau kita lihat di sini, nah ini kurvanya ini tadi, kenapa disebut titik balik? Nah biar lebih gampang kita bandingkan lagi dengan, ini kan nilai 10 ya, 10 dan 66. Nah, kita lihat pada saat nilainya 10, maka nilai Y itu 66,67. Oke, 66,67. Nah, di sini. Ini titik optimum. Nah, titik balik di sini. Kenapa balik di sini? Kalau kita gambar garis bantu, ini sebenarnya kan masih di bawah garis bantunya. Nah, kalau masih di bawah sini tadi apa kita sebut? Up, karena kurvanya di atas. Tapi slope-nya masih positif ya. Jadi ketika X naik masih sampai sini, masih Y-nya juga naik gitu. Misalnya ke 5 ke 10, Y-nya juga naik, 10 ke 15 juga masih naik gitu ya. Nah, tapi pada kondisi 10 ini dia sudah berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin menurun, atau law of diminishing return. Ya. Jadi kenaikannya yang di sini lebih besar dibanding dengan ketika kita menambah satu satuan X di sini. Dia masih naik tapi sudah tidak sebesar yang sebelah sini. Ya. Oke. Nah, jadi kita evaluasi lagi. Misalnya jika nilai X lebih kecil dari 0, kita evaluasi ya. Jika nilai X lebih kecil dari 10, nah kalau kita lihat nilai X yang lebih kecil dari 10, maka nilai turunan keduanya itu kurvanya menjadi concave upward. Coba kita lihat lebih kecil dari 10. Nah ini dia, misalnya 8. Berarti di sini kalau kita lihat di situ ya, ini turunan keduanya 0,4 kan. Tapi ketika nilai 10 ya pasti 0. Kenapa? Karena kita udah tentukan tadi ya, turunan kedua ini kan sama dengan 0 di sini. Ini kan kita tentukan, ini saya ganti warnanya biar kelihatan. Ini kan tadi kita tentukan turunan keduanya sama dengan 0 ya. Nilainya 10. Berarti pada saat 10 maka nilainya 0. Nah ini dia. Nah kalau 12 maka nilainya menjadi minus 0,4. Nah di sini yang tadi menunjukkan dia sudah berlaku lagi ya, sudah berlaku downward lagi di sini. Nah ini dia. Jadi nilai X yang lebih besar dari 10, maka nilai turunan keduanya ya, maka kurvanya menjadi concave upward. Ya. Jadi kalau concave kapan dia terjadi itu sebenarnya bisa kita lihat dari perubahan tanda. Jadi nih jadi positif negatif, nilainya sama tuh. Ya. Itu salah satu yang menandakan. Jadi Jadi ilustrasi di sini bagaimana kita mencari nanti point of inflection ini. Maksudnya titik balik dari sebuah kurva, ya. Oke, titik balik dari sebuah kurva, ya. Nah, jadi
Ini saya ulangi, ini kan makna ekonominya. Coba kita perhatikan, turunan pertama dari fungsi, maka kita akan memperoleh ini kan, first derivatifnya ini kan. Kita dapat X sama dengan 20. Tadi kita bilang, ketika dia turunan pertama sama dengan 0, maka bisa di sebuah fungsi itu mencapai titik kritis. Ya. Nah, titik kritis di sini berarti dia berada di berapa? Lokal maksimum. Nah, ini lihat. Pada saat X-nya sama dengan 20, nah ini. Nah, maka Y-nya 133,33. Kalau kita lebihin dari 22 malah jadi turun nih. Nah, itu berlaku sudah decreasing. Ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi post derivatif tadi menjamin kita menemukan titik kritis, sedangkan second derivatif ini adalah lebih kepada memeriksa apakah fungsi itu memang diyakini memiliki lokal maksimum atau lokal minimum. Oke, jadi dan sekali lagi turunan kedua juga kita bisa mengetahui makna dari turunan kedua ini tak lain salah satunya untuk mengetahui kapan sebuah kurva memiliki titik balik atau yang kita sebut sebagai sehari-hari dalam fungsi produksi adalah hukum kenaikan yang semakin menurun. Ya, jadi nilai 10 ini batas. Kita lewatkan maka dia sudah berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin menurun. Titiknya mana? Ya ini. MPP-nya maksimum. Di sini sudah produksinya mulai menurun. Tapi bukan berarti nggak ada produksi ya. Misalnya gini ilustrasinya. Pada titik ini, titik pertama di sini ya, baris ini, kalau Anda naikkan inputnya 2, maka bisa katakan produksinya 10. Tapi kalau Anda lipat lagi 2 menjadi 20. Tapi kalau kondisi ini Anda naikkan 4 gitu ya. Dia nggak sebanyak 20 ini lagi, mungkin cuman ya tapi masih naik, misalnya jadi 15 gitu. Jadi masih naik tapi tidak sebesar yang pertama gitu ya. Karena kelipatannya beda kan. Oke. Jadi hukum kenaikan hasil yang semakin menurun adalah ketika kita menambah satu satuan input di dalam proses produksi, maka kenaikan produksinya tidak sebesar yang input sebelumnya. Kira-kira gitulah kasarnya ya. Nah, paling sederhana contoh sehari-hari, kalau kita minum ya, pada saat minum air pertama ketika kita haus, maka kepuasan kita itu kan besar ya. Ya, maksudnya kita rasa nikmat gitu. Tapi kalau gelas kedua, apakah nikmat kita sebesar ini? Yang pertama ya mungkin tidak lagi ya, sudah ada menurun dikit gitu. Apakah gelas ketiga masih? Nah gitu. Gelas ketiga juga semakin kecil lagi kepuasannya. Gelas keempat ya mungkin sudah nggak ada lagi tambahan kepuasan atau nggak ada lagi tambahan produksi. Berarti di situ dalam kondisi sudah full ya di atas. Kalau kita nambah lagi maka malah jadi turun kualitasnya, jadi negatif. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ini saya ulang gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini tadi. Kalau kita lihat dari sisi konkav dan upward dan downward tadi, kita lihat di sini, konkav di sini. Nah, ini tadi apa? Kalau dia garis bantunya di bawah, kurvanya di atas ya. Berarti kalau kita gambarkan ini kan kira-kira gini. Nah, berarti dia upward. Nah, tapi kalau udah lewat di titik 10 di sini, dia sebenarnya garis bantunya sudah di atas. Ya. Jadi kalau garis bantunya sudah di atas seperti ini, nah berarti dia berada di downward ya. Oke, jadi ini sengaja saya ulang menggambarkan biar ada garis bantunya kelihatan gitu. Jadi kurva itu kelihatan kurvanya di atas atau kurvanya di bawah. Oke. Jadi tidak cukup kita bilang downward sama upward itu cukup dideteksi dari slope, enggak. Jadi kita harus gambarkan kurvanya, apakah dia memang di atas garis bantu atau kurvanya di bawah garis bantu gitu ya. Oke, kalau ini kita sebut upward, sedangkan ini kita sebut sebagai downward ya. Ini contohnya tadi. Ini sering saya ulang-ulang ya, bukan apa-apa karena paling mudah memeriksa dan kapan itu berlaku hukum kenaikan hasil menurun, kapan itu berlaku
marginal physical product maksimum. Kemarin kita udah belajar juga kan, marginal physical product sama dengan 0, berarti itu berada pada kondisi produksi maksimum. Coba kita lihat MPP kita tetapkan sama dengan 0. Nah, MPP sama dengan 0 kan di sini. Nah, ini lihat sama aja. Ya. Produksinya maksimum. Berapa MPP sama dengan 0? Berarti 20 X-nya. Ini 20 kita gambarkan ke atas. Nah, di sini. Sekitar 133. Gitu ya. Oke. Nah, turunan keduanya berapa X-nya? 10. Nah, inilah titik balik. Titik balik tadi apa? Ya, seperti ini. Gitu. Rupanya yang dilihat pada poin 10 ini. Ya, pada saat marginal physical product sama dengan marginal physical product maksimum. Nah, ini udah berlaku. Setelah itu berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin menurun. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sampai demikian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.